ini mungkin kami harus berangkat meninggalkan Abu Dhabi. Selama seminggu hampir kami di sini, kami sangat berterima kasih karena kami melihat banyak hal-hal yang sangat menarik dan luar biasa gitu ya. Makanya kita luar biasa. Memang suasananya, khususnya apalagi udah malam-malam Jumat ya, suasananya kayaknya desa ini semuanya suasana religius, spiritual gitu. Khususnya apalagi menjelang jam 3 pagi itu, memang sangat besar sekali. Apalagi memang di ruangan-ruangan kelas itu kita sudah dibekali dengan hal-hal kesabaran, bagaimana menyikapi masalah, bukan itu masalah, tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu. Jadi mudah-mudahan bekal-bekal ini akan kami meresap di dalam hati kami dan bisa mengubah karakter kami yang semulanya ya mungkin spontanitas reaksi. Dengan adanya ini kita kalau ada action yang timbul, kita akan bukannya langsung di counter, tapi akan kita step dulu, kita lihat dulu masalahnya apa, gimana solusi yang terbaik. Kita gitu juga teman-teman semuanya akan memulai langkah-langkah untuk selalu berpikir di dalam otak kita bagaimana mengembangkan bisnis dengan konsep-konsep yang lebih religius gitu, bukannya bisnis yang asal untung gitu. Karena saya rasa itu yang banyak kami peroleh di sini, ada nuansa bisnisnya atau nuansa religiusnya. Meskipun kami nggak belajar ngaji, tapi aroma religius itu sangat kuat sekali gitu. Ya sekarang pun saya ngomong kayaknya masih ada rasa gitu Pak ya. Biasanya katanya kalau kita bicara begitu berarti malaikat itu ada di sekitar kita gitu. Jadi itu ucapan kami. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya bisa memanfaatkan gitu. Dan kami minta maaf seadanya kami di sini ada kurang hal-hal yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan kami sangat berterima kasih atas waktu pelayanan yang cukup baik dari Darul Tauhid bersama timnya di sini, khususnya pada semua panitia. Dan kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf bersama rekan-rekan di sini. Saya rasa itu aja Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepercayaan untuk saya memberikan pesan dan pesan selama saya berada di pesantren ini. Pesan pertama yaitu saya mungkin sudah setua ini belum pernah yang namanya sembahyang tahajud berjamaah. Disinilah saya menemukan ketenangan. Begitu saya salat tahajud, apalagi salat tahajud itu berjamaah. Jadi ini merupakan suatu kenangan yang paling indah di dalam hidup saya, dan kenangan yang pertama saya lakukan. Kemudian ada oleh-oleh yang mungkin yang diajarkan oleh Pak Dika, yaitu selama kita hidup, kita itu pasti akan menemukan suatu masalah. Di sini saya berpikir benar apa yang dikatakan. Jadi kita yang pertama itu memang kita tuh harus siap untuk menerima suatu kenyataan yang mungkin di luar kepada kemampuan daripada, di luar keinginan daripada kita. Kemudian kita harus ringo, yaitu rela dengan kenyataan yang ada dan jangan mempersulit diri. Nah ini yang paling biasanya kita, kenapa sih nggak begitu, kenapa sih nggak begitu. Nah dengan pelajaran begini saya mungkin akan merubah dan tidak akan memperpanjang suatu masalah, karena biasanya kita tuh selalu kalau ada masalah, coba kalau nggak begini, coba kalau nggak begini. Nah ternyata di sini ini saya menemukan
tidak perlu mempersulit masalah, karena itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Dan kemudian memang kita harus mengevaluasi diri, yaitu di mana apa yang telah kita perbuat itulah yang akan diterima. Dan yang kelima yaitu tiada yang menolong selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu oleh-oleh yang paling akan saya bawa Pak Deda untuk dalam hidup saya. Kemudian suatu permainan game Pak yang menjadi saya akan menjadi orang kaya. Itu sebetulnya saya mengira itu suatu permainan, tetapi di situ banyak suatu makna yang saya dapati. Pertama, kita sebagai manusia itu kita harus berikhtiar. Kemudian dalam berusaha itu kita harus berikhtiar, kita tuh harus percaya diri, dan kita harus perhitungan dalam mengambil suatu tindakan. Kemudian saya juga sangat senang itu mendapat bakat saya di mana, tetapi saya merasa ini kurang Pak pelajarannya. Karena semua orang pasti akan pengen tahu. Itu kayaknya tuh waktu kemarin itu belum dibahas. Oh ini bakatnya di sini, baiknya tuh usahanya tuh begini. Nah itu barangkali mungkin kita maunya begitu, sehingga mungkin dalam kita untuk terjun nanti setelah pensiun ini ke usaha apa yang paling bagus, mungkin seenggak-enggaknya tuh kita bisa berpedoman ke dalam hal yang seperti itu. Kemudian mungkin suatu pesan Pak, tapi mungkin ini untuk demi kebaikan ya Pak ya. Begini, mungkin jadwal kita tuh terlalu padat ya Pak ya. Kita ini usia bukan usia yang energik lagi. Jadi dengan kegiatan yang begitu padat menyebabkan kita itu banyak yang sakit. Mungkin karena kondisi tubuh kita yang tidak fight lagi. Nah, terus mungkin kita kaget barangkali Pak. Mulai dari jam 3 pagi kita bangun. Terus habis itu kita harus nunggu sembahyang, disambung sama Cecep lagi olahraga. Bangun nih, Bu, bangun olahraga. Kata Cecep, kalau enggak ibu nanti duduk. Jadi ibu harus bergerak. Nah setelah olahraga itu kita buru-buru lagi Pak masuk ke kelas. Itu terus sampai jam 5:30, jam 6 buru-buru maghrib. Belum sempat molor Pak, pinggang yang tua-tua ini udah pada rontok. Belum sempat kita istirahat, kita udah di ini lagi. Jadi mungkin untuk yang akan datang kami menyarankan ya jadwalnya itu cukup sampai mungkin jam 4 aja, mungkin kita masih kuat. Tapi kalau disambung malah ada yang sampai malam Pak, 8:30. Jadi dari jam 3 sampai 9 bagaimana nggak teler kita. Jadi itulah, tapi mungkin ini suatu pesan saya yang hanya untuk kritikan membangun ya Pak ya, jadi bukan sebagai suatu kritik yang untuk menjelekan, tidak, tapi itulah pesan saya selama berada di sini. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bank Mandiri yang telah mengirim saya ke sini, dan LP2ES Darut Tauhid yang telah membina kami di sini baik di dalam spiritual ataupun di dalam dunia usaha. Kemudian kami ibu-ibu atau semuanya mungkin banyak melakukan kesalahan atau tindakan yang di luar kebiasaan daripada di sini Pak. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sehingga demikian kami dapat
meninggalkan ini dengan langkah yang ringan dan dada yang lapang. Demikian Pak, akhirnya kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.